Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam kitab ini dikatakan igtanim khamsan qabla khamsin. Jagalah oleh kalian 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara kembali. Jadi kita umat Rasulullah, hamba Allah, muslimin muslimat, mukmin mukminat, baik yang muda ataupun yang tua, kita harus menjaga daripada 5 perkara ini. Jangan sampai 5 perkara ini kita sia-siakan. Sebab kalau 5 perkara ini kita sia-siakan, maka habislah kita. Artinya apa? Hidup kita akan sia-sia. Jangan sampai 5 perkara ini terlewati begitu saja. Jangan sampai 5 perkara ini tidak manfaat buat kita. Nah, jangan sampai 5 perkara ini kita tidak jaga sehingga Allah datangkan 5 perkara lagi. Begitu Rasulullah memesankan igtani khamsan qabla khamsin. Jagalah 5 perkara sebelum daripada datang 5 perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para seluruh pemirsa Risalah Dakwah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik, hidayah dan inayah, nikmat iman, Islam dan ihsannya, sehingga kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala semua limpahan yang telah diberikan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan semua yang telah Allah berikan kepada kita, kita balas dengan melaksanakan segala aktivitas dan kegiatan yang bernilai ibadah di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat ring salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kelak di yaumil kiamah kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa Risalah Dakwah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas 5 perkara yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5 perkara ini harus dijaga sebelum datang 5 perkara. Bahkan hadis ini sempat dipopulerkan oleh Raja Dangdut Indonesia, yaitu Bang Haji Rhoma Irama. Beliau mengambil judul 5 perkara itu diambil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan bahas 5 perkara itu berdasarkan daripada hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi dari Ibnu Abbas. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi an Ibni Abbas, daripada Ibnu Abbas. Diambil daripada Mukhtar al-Hadis Nabawiyah yang dikarang oleh atau ditulis oleh Said Ahmad Al-Hashimi rahimahullah ta'ala. Pemirsa Risalah Dakwah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, igtanim khamsan qabla khamsin, sahayataka qabla mautika, wasihataka qabla saqamika, wa faragoka qabla syuglika, wa syababaka qabla haramika, wa ghinaka qabla fakrika. Rawahul Baihaqi an Ibni Abbas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam kitab ini dikatakan igtanim khamsan qabla khamsin. Jagalah oleh kalian 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara kembali. Jadi kita umat Rasulullah, hamba Allah, muslimin muslimat, mukmin mukminat, baik yang muda ataupun yang tua, kita harus menjaga daripada 5 perkara ini. Jangan sampai 5 perkara ini kita sia-siakan. Sebab kalau 5 perkara ini kita sia-siakan, maka habislah kita. Artinya apa? Hidup kita akan sia-sia. Jangan sampai 5 perkara ini terlewati begitu saja. Jangan sampai 5 perkara ini tidak manfaat buat kita.
Nah, jangan sampai 5 perkara ini kita tidak jaga sehingga Allah datangkan 5 perkara lagi. Begitu Rasulullah memesankan, "Igtani muhamsan qabla khamsin." Jagalah 5 perkara sebelum daripada datang 5 perkara. Yang pertama adalah hayataka qabla mautika. Yang pertama adalah jagalah hidup kamu sebelum mati kamu. Selagi kita masih diberikan kehidupan, kita masih bisa bernafas, masih bisa menghirup udara, masih bisa makan, masih bisa kumpul, masih bisa bercengkrama dengan kerabat, dengan keluarga kita semua. Kita masih hidup, maka kita harus jaga kehidupan kita. Artinya apa? Kita gunakan kehidupan kita, hidup kita, usia kita, umur kita untuk apa? Untuk melaksanakan daripada hal-hal kebaikan yang mendatangkan keriduan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kehidupan kita ini, umur kita ini panjang tapi kita sia-siakan. Jangan sampai umur kita ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ternyata apa? Ternyata kita tidak manfaatkan, tidak pakai ibadah, kita pakai maksiat, kita pakai leha-leha, kita pakai perbuatan-perbuatan yang tidak seharusnya, bahkan kita pakai dengan bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayang-sayang, sia-sia. Makanya selama kita masih hidup, selama kita masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selama ruh kita masih ada di dalam diri kita, jiwa kita masih ada dalam diri kita, ruh kita belum dicabut daripada jasad kita, maka gunakanlah kehidupan kita buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai setelah kita hidup ini kita sia-siakan, akhirnya kita apa? Kita meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Jangan sampai kita meninggal tidak membawa amal ibadah ke alam kubur. Jangan sampai kita meninggal nanti kelak di yaumil kiamah, kelak di pengadilan akhirat, kita tidak ada catatan kebaikan. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi kita gunakan ibadah, kita gunakan kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Isma syi'ta fa innaka mayitun. Kata Rasulullah, pakailah hidup kamu sebebasnya, gunakan hidup kamu sebebasnya. Silahkan kamu mau ngapain aja, bebas mau ngapain aja. Mau ibadah silahkan, nggak ibadah silahkan, mau tidak maksiat silahkan, berbuat maksiat pun silahkan. Tapi ingat, fa innaka mayitun, maka kamu satu saat akan menjadi mayit. Apa artinya? Ketika kita banyak melakukan hal yang sia-sia, maka nanti kita akan ditanyakan di pengadilan akhirat. Sebelum di akhirat pun, di alam kubur kita pasti ditanyakan tentang amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya apa? Tidak ada sedikit pun yang terlewat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah sekecil biji kita beribadah sekecil biji sawi pun, kita berbuat maksiat sekecil biji sawi pun tidak terlewatkan, tidak terluput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ada catatannya. Nah, makanya tatkala kita masih hidup, tatkala kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tatkala ruh kita masih ada di dalam diri kita, maka kita gunakan kehidupan kita, hidup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hayataka qabla mautika. Jagalah kehidupan kamu sebelum sampai daripada kematian kamu. Jangan sampai mati kita sia-sia. Jangan sampai kehidupan kita sia-sia. Jangan sampai kita hidup lebih banyak menghabiskan waktu-waktu kita selama 24 jam, selama sehari semalam, selama seminggu, selama 1 bulan, 1 tahun, bahkan terus. Ternyata ibadah kita lebih sedikit daripada perbuatan-perbuatan yang maksiat kita. Jangan sampai umur kita panjang tapi ibadah kita sedikit. Yang bagus umur kita panjang, ibadahnya pun juga panjang. Jangan sampai kebalikannya, umur kita panjang, ibadah kita sedikit. Nah ini, makanya Rasulullah memesan kepada kita, Rasulullah berpesan kepada umatnya agar apa? Agar senantiasa menjaga apa? Hayataka qabla mautika. Jagalah hidup kamu sebelum daripada datangnya kematian kamu. Itu pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama. Yang kemudian yang kedua adalah wasihataka qabla saqamika. Jagalah sehat kamu sebelum daripada datangnya sakit kamu. Tatkala kita sehat, ngapain aja kita bebas. Tatkala kita sehat, berbuat apa saja kita bisa. Tatkala kita sehat, mau kemana pun juga kita bisa. Kita mau ke mall, bisa. Kita mau jalan-jalan, bisa.
Kita mau ibadah bisa, kita mau maksiat pun dalam keadaan sehat bisa. Nah, jangan sampai sehat ini justru mendatangkan kemadharatan buat kita. Apa artinya? Tatkala kita sehat tapi justru kita tidak memanfaatkan daripada kesehatan kita. Yang akhirnya apa? Yang akhirnya kita sehat mas sehat, tapi ternyata sehatnya kita lebih banyak mengandung kemadharatan. Apa maksudnya? Lebih banyak mengandung perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang enak, yang bagus, yang hebat adalah kita sehat tapi kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sehat tapi justru kita banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkan kesehatan kita. Selagi kita sehat, selagi badan ini masih fit, badan ini masih bugar, masih kuat, lakukan perbuatan-perbuatan baik yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Justru jangan memanfaatkan kesehatan kita justru untuk berbuat zalim, justru untuk berbuat hal-hal yang Allah tidak ridhoi. Dengan kesehatan kita gunakan untuk bermaksiat. Dengan kesehatan kita gunakan untuk menyakiti orang. Dengan kesehatan kita gunakan untuk menyakiti binatang. Dengan kesehatan kita gunakan untuk menyakiti para tetangga. Jangan sampai demikian. Yang bagus tadi, dengan sehatnya kita manfaatkan buat apa? Buat membantu orang lain, buat bermanfaat buat orang lain, buat orang banyak. Nah, dengan kesehatan kita yang seperti itu yang Allah berikan kepada kita harus banyak gunakan buat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ketika kita sehat kita tidak melaksanakan perbuatan-perbuatan baik. Justru tatkala kita sakit baru kita ingat dengan Allah Subhanahu wa taala kemana aja selama kita sehat. Jangan sampai ketika kita lagi sakit baru kita ingat Allah. Jangan sampai ketika kita lagi sakit baru kita ingin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemana aja kita lagi sakit baru kita ingin taubat. Kita lagi sakit baru kita ingin berbuat kebaikan. Kita lagi sakit baru kita ingin menolong orang lain. Kemana? Kemarin lagi sehat kemana kita? Jangan sampai itu terjadi. Apalagi sekarang kita kita rasakan ini luar biasa di tahun-tahun ini, bahkan 2 tahun ini ya kan, 1,5 tahun ini hampir mau 2 tahun keadaan pandemi masih seperti ini, keadaan masyarakat masih seperti ini. Banyak saudara-saudara kita yang meninggal, bahkan yang sampai meninggal ini lebih daripada ratusan ribu orang. Banyak yang terjangkit kasus ataupun juga kena virus yang memang sedang marak terjadi di seluruh dunia, bahkan di Indonesia. Nah, jangan sampai tatkala kita sedang sakit, tatkala kita sakit baru kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai itu terjadi. Yang bagus, yang hebat adalah tatkala kita sedang sehat, maka kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala sedang sakit, nah jangan sampai kebalikannya. Lagi sehat kita lupa, lagi sakit kita ingat. Yang bagus, sehat maupun sakit kita tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kedua adalah kita harus jaga sihataka qabla syakomika. Kita jaga kesehatan kita sebelum daripada datangnya sakit kita. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan kembali hadis yang berikutnya adalah, atau perkataan beliau yang selanjutnya adalah wa faragaka qabla syuglika. Jagalah, peliharalah waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Tatkala waktu kita luang, maka manfaatkan waktu luang kita. Tatkala waktu kita luang, maka dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita lagi banyak waktu, lagi tidak ada kegiatan yang begitu banyak, lagi santai, cari ilmu. Tatkala kita lagi banyak waktu luang, cari hal-hal yang bisa menolong orang lain. Tatkala kita lagi waktu luang, cari kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Bantu orang-orang yang membutuhkan. Entah itu memberi sedekah, entah itu memberikan tenaga buat yang membutuhkan dan lain sebagainya. Hatta pikiran pun, kalau seandainya tenaga kita kurang, harta kita kurang, tapi pikiran kita bisa curahkan untuk membantu umat, silahkan. Selama masih masih ada waktu luang. Sebab kalau waktu masih luang banyak, bebas. Kita mau begini, mau begitu bisa. Nah, tatkala waktu sempit itu yang seribet, itu yang susah. Jangan sampai begitu waktu sempit kita baru kita pengen beribadah. Lagi waktu luang kita pengen ngaji,
kita sia-siakan. Akhirnya kita apa? Kita nggak ngaji. Yang harusnya kita ngaji, kita harus taklim, harus nuntut ilmu, malah kita kemana-mana. Pas datang waktu yang sempit baru kita ngomong, coba kemarin saya waktu lagi masih ada waktu luang, saya ngaji ke sana ya, saya ibadah ya, saya sholat ya. Ternyata pas waktu yang sempit dia tidak bisa melakukan hal-hal tersebut. Nauzubillah. Jadi tatkala waktu kita luang, maka manfaatkan untuk perbuatan baik, untuk melakukan ibadah-ibadah yang mendapatkan keriduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga adalah manfaatkan waktu luangmu sebelum waktu sempitmu datang. Wa faragoka qabla syuglika, jangan sampai itu terjadi. Kemudian yang selanjutnya adalah kata Rasulullah, wa syababaka qabla haramika. Yang keempat adalah jagalah waktu mudamu sebelum waktu tuamu. Selagi kita masih muda, bebas kita, tenaga kita masih kuat, pikiran kita masih jernih, badan kita masih fit, masih segar bugar. Manfaatkan waktu muda kita. Manfaatkan buat nuntut ilmu, manfaatkan buat belajar, manfaatkan buat kuliah, buat sekolah, buat melakukan kebaikan-kebaikan, buat berbuat baik kepada orang tua, melakukan kebaikan kepada tetangga, melakukan kebaikan kepada orang-orang fakir, orang miskin, anak-anak yatim. Manfaatkan waktu masih muda kita, manfaatkan untuk apa? Untuk mencapai kebaikan-kebaikan di masa tua nanti. Kalau emang kita pengen nuntut ilmu, sekarang waktunya, di saat masih muda. Ada pepatah mengatakan ketika menuntut ilmu masih muda itu kan seperti apa? Laksana melukis di atas batu, ataupun laksana mengukir di atas batu. Itu belajar di waktu masih muda. Tapi tatkala waktu tua datang, baru kita ingin belajar seperti apa? Seperti melukis di atas air. Hanya angan-angan saja, nggak bisa kita lakukan. Jadi selagi masih muda, manfaatkan waktu muda kita. Yang sedang belajar, terus belajar. Yang sedang menuntut ilmu, terus kita menuntut ilmu. Yang sedang apa lagi? Yang sedang bekerja, terus bekerja. Cari kemanfaatan, cari kebaikan. Yang tentunya kebaikan-kebaikan tersebut kita gunakan nanti buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak muda sekarang itu pemimpin masa depan, begitu kata Imam Syafi'i. Jadi pemuda sekarang adalah harapan generasi yang akan datang. Jangan sampai kita jadi pemuda yang sia-sia. Jangan sampai kita jadi pemuda, kita masih muda, tapi waktu kita habis buat nongkrong-nongkrong, buat main gitar. Silakan main gitar, tapi ada waktunya. Buat nyanyi-nyanyi, silakan, tapi ada waktunya. Jangan sampai kita 24 jam justru habis dimanfaatkan. Habis 24 jam kita itu di waktu muda kita selama 24 jam. Ini banyak yang hura-hura, kumpul-kumpul dengan teman, kemudian main gitar, tangkrang-tongkrong. Nauzubillah, sampai misalkan minum-minuman keras. Jangan sampai itu terjadi. Nah, kalau itu sampai terjadi, mau sampai kapan waktu muda kita seperti itu? Mau sampai tua? Mau sampai waktu muda kita habis? Yang namanya usia kita nggak ada yang tahu. Bisa saja orang dalam keadaan usia muda Allah cabut umurnya. Setelah Allah cabut, bagaimana? Tentu akan menyesal. Nah, makanya selagi masih ada usia kita yang masih muda, selagi kita masih muda, manfaatkan waktu luang kita, waktu muda kita untuk apa? Untuk mencari kebaikan-kebaikan yang kita bisa manfaatkan. Rasanya kita bisa manfaatkan kapan nikmatnya? Nanti pada saat kita sudah tua. Kita menuntut ilmu sekarang, nanti kita akan rasakan akibat daripada menuntut ilmu kita. Sekarang mungkin kita sedang belajar, nanti kita akan rasakan suatu saat nanti tatkala kita sudah dewasa, tatkala kita sudah tua. Sekarang mungkin kita lagi sedang berusaha meniti karir, terus nanti kita akan rasakan di saat apa? Di saat kita mungkin sudah berumah tangga, sudah tua, kita rasakan manfaat-manfaat itu tersebut. Daripada kita mohon maaf cuma tangkrang-tongkrong nggak jelas, kesana kesini nggak jelas, ya kan? Kesana kesini, main sana sini, kumpul sana sini, nggak jelas. Boleh saja kumpul, boleh, tapi ingat kumpulnya Anda apakah ada kebaikan atau tidak. Seandainya ada kebaikan, silahkan kumpul. Tapi seandainya lebih banyak kumpul tersebut, waktu Anda terbuang habis, dan Anda akhirnya tidak memanfaatkan daripada usia waktu muda Anda, maka lebih baik Anda tidak usah kumpul. Kenapa? Sayang-sayang. Karena hidup di dunia itu sementara. Hidup di dunia hanya sementara. Sementara ini waktu yang sempit, sementara ini waktu yang sedikit.
Jangan sampai usia muda Anda, waktu muda Anda sia-siakan begitu saja. Kalau sudah disia-siakan begitu saja, wassalam hidup Anda. Artinya apa? Anda siap-siap di masa kehidupan yang akan datang, di masa kehidupan yang lebih tua lagi, Anda akan tidak menjadi orang. Artinya apa? Bisa jadi Anda menjadi manusia yang tidak berguna dan tidak bermanfaat buat orang banyak. Jangankan buat orang banyak, buat diri Anda sendiri pun itu tidak bisa. Makanya selagi kita masih muda, ayo manfaatkan waktu luang kita, waktu muda kita untuk apa? Untuk mencari kebaikan-kebaikan, agar supaya nanti di saat kita sudah tua, kita bisa manfaatkan, kita bisa menikmati kebaikan-kebaikan yang telah kita perbuat di masa muda kita. Manfaatkan waktu muda Anda untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pesan Rasul yang keempat. Yang terakhir adalah waginaka qabla fakrika. Kata Rasulullah di pesan yang kelima ini adalah jaga, manfaatkan ginaka, harta kamu, kekayaan kamu apa? Qabla fakrika, sebelum kamu miskin. Kita lagi kaya, manfaatkan harta kita buat apa? Buat membantu orang, buat membangun pesantren, buat bangun musola, buat bangun majlis taklim, buat bangun jalan, buat sedekah jariah yang lainnya. Manfaatkan. Jangan sampai Anda sudah miskin baru Anda pengen bersedekah. Salah. Kalau Anda masih punya harta, sedekah bisa. Kalau sudah miskin, apa yang mau disedekahkan? Sementara Anda sendiri nggak punya harta. Makanya tatkala kita lagi punya harta banyak, lagi banyak harta, lagi banyak uang, misalkan, manfaatkan harta Anda. Manfaatkan apa? Untuk ibadah, untuk membantu orang-orang lain, untuk membantu kerabat-kerabat Anda, untuk membantu tetangga-tetangga Anda. Manfaatkan. Jangan sampai harta Anda sudah habis, Anda sia-siakan begitu saja. Bahkan Anda manfaatkan harta Anda untuk apa? Untuk banyak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di akhirat harta Anda akan dipertanyakan. Bahkan kata Rasulullah, orang kaya itu hisabnya paling lama. Seandainya lama tapi buat ibadah kepada Allah, alhamdulillah. Walaupun dihisab lama, ternyata begitu dihisab harta Anda lebih banyak dimanfaatkan buat apa? Buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aman insya Allah. Yang bahaya harta Anda banyak, hisabnya lama, dipakai apa? Dipakai berbuat maksiat. Ini yang jadi permasalahan. Makanya selagi kita masih punya harta, jadilah kita orang dermawan. Sebab orang dermawan itu luar biasa. Kata Rasulullah dalam hadis, orang dermawan itu adalah asakhiyu min qaribu minallah. Orang dermawan itu dekat kepada Allah. Wa qaribu minal jannah, dan dekat kepada surga. Dekat kepada Allah dan dekat kepada surga, itulah orang dermawan. Wa ba'idu minanar, dan jauh daripada api neraka. Itu orang dermawan. Orang dermawan itu tidak hanya kaya sebetulnya, cuma memang kebanyakan orang-orang dermawan ini biasanya orang-orang yang kaya juga. Entah itu mungkin kayaknya harta, ataupun kaya dengan terlalu tidak banyak harta juga enggak, tapi dia sering memberi. Itu dermawan. Nah yang bahaya adalah al-bakhil. Al-bakhilu ba'idu minallah. Orang pelit itu jauh kepada Allah, jauh dari Allah. Wa ba'idu minal jannah, dan jauh daripada surga. Wa qaribum minan nar, dan dekat kepada neraka. Itulah orang bakhil. Jangan sampai harta Anda tumpuk. Jangan sampai dunia Anda tumpuk. Anda menumpuk harta, membangun rumah yang mewah, beli mobil yang banyak, membangun perusahaan, tapi harta Anda tidak Anda gunakan buat ibadah kepada Allah, tidak Anda gunakan untuk perkembangan Islam, untuk syiar Islam, untuk syiar agama Rasulullah SAW, agama Allah, untuk syariat Islam, maka harta Anda akan jadi sia-sia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jangan sampai harta Anda tidak ada yang dibawa ke alam kubur. Kalau seandainya harta Anda banyak, Anda sedekahkan jariyah begitu banyak juga, maka insya Allah itulah harta yang bakal Anda bawa ke alam kubur. Jadi ada harta yang bisa dibawa ke alam kubur. Apa? Itu tadi, harta yang banyak kemudian disedekahkan jariyah, dan amal itu akan mengalir terus ke alam kubur Anda, sehingga Anda di alam kubur akan merasa nyaman, akan merasa nikmat. Kenapa? Karena banyak amal-amal jariyah yang sudah Anda keluarkan daripada harta Anda yang bisa menemani Anda di dalam kubur. Nah ini yang enak, kebanding harta Anda banyak tapi tidak Anda manfaatkan buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda tidak manfaatkan buat membantu orang. Buat apa harta banyak kalau seandainya itu terjadi? Mendingan harta Anda tidak banyak, mendingan Anda mungkin jadi orang miskin atau menjadi yang biasa-biasa saja, tapi tidak seperti itu. Yang hebat harta Anda banyak, ayo
keluarkan. Harta kita banyak, ayo keluarkan untuk sedekah, ayo keluarkan untuk membantu daripada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, ayo membantu para fakir miskin, menyantuni daripada anak yatim dan lain sebagainya. Nah, dengan harta yang banyak itu, insya Allah harta Anda akan dibawa ke alam kubur, dibandingkan harta banyak tapi tidak Anda gunakan untuk apa? Untuk kebaikan-kebaikan, untuk mendapatkan keriduan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang terjadi adalah tadi akan dipesan oleh Rasulullah. Pesan yang terakhir adalah yang kelima adalah waginaka qabla fakrika. Setelah Anda miskin, takutnya Anda berpikir kemarin kemana aja Anda punya harta. Jangan sampai Anda menyesal di kemudian hari. Setelah harta kita enggak ada, harta kita sudah habis, baru kita pengen sedekah, baru kita pengen ini, baru kita pengen itu, berbuat kebaikan. Kemana saja. Nah, inilah 5 pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan 5 pesan ini kita selalu ingat, kita selalu muhasabahkan kepada diri kita. Mudah-mudahan 5 pesan ini yang ada pada diri kita yang sekarang kita alami, kita masih sehat, kita masih hidup, kita masih ada luang waktu, kita masih ada waktu muda kita dan harta kita masih ada. Mari kita jaga, mari kita gunakan untuk apa? Untuk berbuat kebaikan untuk mendatangkan daripada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.